Oh ya, mohon maaf ya tadi ada kendala. Bisa kita lanjutin ya. Oh ya, tadi sampai nomor berapa ya? Halo, apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar Kak? Nomor 4B, Kak. 4B ya. Apakah salin dia sudah terlihat PPT-nya? Sudah, Kak. Sudah. Ya, lanjut ya, kita lanjutkan. Nah, di sini kita sudah meninjau medan listrik yang di sumbu X, kemudian sekarang kita meninjau medan listrik ya, medan listrik yang ada di sumbu Y. Di sini kan ada dua muatan ya di sumbu Y, ada positif 1 mikrocoulomb dan 6 mikrocoulomb gitu. Ini kita kasih satu yang satu satu kali 10 paks minus 6, kemudian yang di sini muatan keduanya itu 6 mikrocoulomb. Kemudian di sini nanti kita jumlahkan dan hasilnya ini. Gitu. Nah, selanjutnya berapa total medan listriknya? E-nya itu resultan dari medan listrik yang X ditambah dengan yang Y dikuadratkan kemudian diakarkan gitu ya. EX kuadrat ditambah EY kuadrat sama dengan, di sini kita masukkan aja nilainya. EX sebesar ini kita masukkan ke sini yang EX, kemudian E-nya kita masukkan di sini gitu. Kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan dan diakarkan hasil akarnya, kemudian inilah besar total medan listriknya untuk di sumbu X dan sumbu Y. Gitu kira-kira. Sampai sejauh ini masih bisa mengikuti ya. Ada yang ingin ditanyakan? Sambil mencatat ya. Sambil saya menjelaskan, sambil kalian belajar, kemudian dicatat gitu supaya tidak lupa dan nanti kedepannya bisa melihat lagi, baca-baca lagi soal tutorial yang sudah kita pelajari bareng-bareng gitu. Nah, selanjutnya nih, soal nomor 5. Saya kasih waktu deh 5 menit. Ada yang mau coba ngerjain? Soal nomor 5 ya, 2 buah muatan. 2 muatan titik, ada 2 muatan yang berjarak 5 cm. Gitu. Terlihat seperti gambar di bawah ini. Gitu. Di mana muatan A itu ini positif ya, 4 piko. P ini ada pikocoulomb. Muatan A besarnya 4 pikocoulomb, kemudian muatan B 18 pikocoulomb. Gitu ya. Ini positif nilainya, sama-sama positif. Kemudian, nah besarnya medan listrik di titik P adalah gitu. Di sini kan jaraknya kedua ini 5 cm. Kemudian dari gambar kita ketahui muatan A ke P itu 2 cm, sehingga dari P ke muatan B itu jadi 3 cm. Nah, berapa besar medan listrik di titik P jika diketahui muatan A itu 4 pikocoulomb dan muatan B 18 pikocoulomb. Silakan coba dikerjakan masing-masing. Saya kasih waktu 5 menit nih.
Belum. Aku takut. Stop sharing dulu. Stop. Sisihkan benar. Duh, kira-kira gimana? Ada yang udah bisa? Ada yang udah selesai mengerjakan soal nomor 5? Kalau udah, bisa raise hand ya. Raise hand buat ngejelasin nih ke kita gitu ke teman-teman. Ada yang udah mencoba soal nomor 5? Ya, silahkan. Itu Rivaldi ya? Kalau salah nggak apa-apa ya, Kak? Iya, nggak apa-apa. Kan kita sama-sama belajar. Nanti kalau misalnya kurang tepat, bisa kita perbaiki bareng-bareng. Ini gimana? Kamu pakai laptop atau enggak? Iya, pakai laptop. Boleh. Jadi boleh share screen aja ya. Saya ngerjain di itu, Gimana? kertas, Kak. Di kertas. Jadi gimana? Iya. Annotation aja kali ya, Kak? Iya, boleh. Gimana ya annotation? Annotation di mana ya, Kak? Kok hilang? Coba bicara dulu deh.
Kalau nulis di PPT bisa nggak? Dicatat di PPT bisa? Bisa nggak? Bisa sih Kak, tapi agak ribet kayak Kak. Saya pakai pen aja deh Kak. Iya, udah boleh boleh. Tapi masih di ini Kak, disable sharing screen-nya. Oh iya, bentar. Coba bisa nggak sekarang? Udah bisa Kak, bentar. Saya buka pen dulu. Ya, gimana ini? Ini Kak, ini kan pertama Oh iya, key ya. satunya Bentar, itu bentar. Bentar. Ya, buat temen-temennya, perhatikan ya, ini temennya buat ngejelasin. Oke, disimak bareng-bareng. Lanjut. Boleh. sebentar Kak. Key satunya eh key satunya Pico. Habis itu rumus apa namanya? Eh sebentar. Tadi nyari apa ya? Hmm, Medan Medan listrik di titik T. itu sebentar. E1 sama dengan eh K kali I1 per R1 kuadrat. 9 kali 10 9.
Udah Kak? Coba dijelasin dulu deh. Coba dijelasin dulu ke teman-temannya. Diketahui, ditanya, terus solusinya gitu. Step by step-nya. Bentar Kak. Pertama kan ditanya apa besar medan listrik di titik P. Nah, terus kita tahu kalau Q1-nya itu min 4 picocoulomb. Terus kita ubah aja ke kolom. Jadi min 4 kali 10 pangkat min 12. Terus Q2-nya 18 picocoulomb diubah menjadi kolom jadi 18 kali 10 min 12. Terus R1 di apa? Di Q1 itu 2 cm. Jadi diubah meter jadi 0,02 meter. Terus R2-nya 3 cm menjadi 0,03 meter. Terus rumus apa? Apa tadi? Medan magnet Medan eh listrik, medan listrik. medan listrik itu setahu saya K kali Q1 per R1 kuadrat. Jadi tinggal masukin aja K itu apa? Satuannya 9 kali 10 pangkat 9. Kita dapat hasilnya min 9 kali 10 pangkat 1. Terus di E2-nya itu kita dapat 18 kali 10 pangkat 1. Terus untuk mencari di titik P, kita kurangin aja E1 kurang E2. Kita masukin min 9 kali 10 pangkat 1 kurang 18 kali 10 pangkat min 1 dapat min 27 kali 10 pangkat 1 Newton per kolom. Gitu, Pak. Gimana dari teman-teman yang lain? Udah ada yang mencoba? Hasilnya sama nggak sama Vivaldi? Apa beda? Ada yang mencoba? Soal nomor 5. Dari penjelasan teman kita, si Rivaldi ini, dari teman-teman, gimana bisa memahami dan mengikutinya atau masih bingung? Kira-kira gimana? Izin bertanya Kak, Ya, untuk totalnya itu E1 dikurang E2, kok bisa ya dikurang? ya, coba. Rivaldi, kenapa ini dikurang? S1 dikurang E2. Kenapa, Kak? Ya, kenapa di persamaan kamu itu S1 dikurang E2 gitu nilainya? Tadi yang nanya siapa ya? Leonardo Kak, Leonardo. Leonardo udah ngerjain soal nomor 5. kerjain Kak, tapi salah kayaknya Kak. Salahnya kenapa tuh? Di tanda P-nya Kak, gak tahu tadi ternyata tandanya itu P piko. 10 pangkat minus 12. Cuma di satuan ya? Ya Kak, Oke. Tapi untuk step yang lain kurang lebih sama kayak punya Rivaldi. nah itu Kak, juga bingung di total E-nya Kak, kok bisa dikurang Kak? Oh, negatif ya. Baik. Jadi kita bahas bareng-bareng aja ya. Buat Rivaldi. Applause dulu dong buat teman kita Rivaldi sama Leonardo juga ya. Makasih buat udah berani gitu ngerjain dan nyampein ke teman-teman semua gitu ya. Ini boleh gantian share screen. Saya oh ya bentar, Kak. Oke. Kurang lebih udah bisa ya, udah dapet nih feelingnya itu tentang
elektrostatik kita yang dari nomor 1 sampai nomor 4 ya, gaya listrik, medan listrik gitu ya. Mungkin saya ingin meluruskan sedikit gitu yang soal nomor 5 tadi. Sudah terlihat lagi ya slide-nya. Oke, diperhatikan ya. Sekarang, nah, dari soal kan diketahui dua muatan titik berjarak 5 cm gitu. Titik A, titik muatan titik B, ini jaraknya 5 cm. Kemudian diketahui nih titik T di sini. Dan dari apa ya? Kita ketahui yang ditanya besar medan listrik titik T adalah jika diketahui muatan A-nya minus 4 pikokulom dan muatan B-nya 18 pikokulom. Nah, dari gambar itu dari muatan A ke P itu 2 cm. Jadi dari P ke sini berarti 3 cm ya di sini. Gitu. Nah, diketahui muatan A-nya minus 4 pikokulom, terus muatan B-nya 18 pikokulom. Nah, jaraknya dari antara dua muatan itu 5 cm. Nah, ditanya berapa medan listriknya, medan listrik T di titik T atau TP-nya. Gitu. Nah, kemudian langsung solusi atau penyelesaiannya, kan medan listrik itu rumusnya persamanya ini ya. T sama dengan K I, di sini ada mutlaknya ya, muatan mutlak I per R kuadrat. Jadi berapapun nilainya mau positif atau negatif, isi muatan ini akan bernilai positif nantinya gitu. Nah, langsung aja karena di sini ada dua muatan, gitu ya. Jadi K A per R kuadrat, kemudian K I B ya, di sini I B yang ini, I B per R kuadrat gitu. Nah, lanjut di sini K itu konstanta gaya listriknya. Di sini kita menggunakan 9 kali 10 pangkat 9. Di sini kemudian K di sini juga. Nah, QA ini kan minus 4 pikokulom gitu, pikokulom. Jadi dimutlakin nilainya positif 4 kali 10 pangkat minus 12. Ya benar, tadi kan di soal satuannya pikokulom. Jadi kita ubah ke kulom, jadi 10 pangkat minus 12. Nah, selanjutnya ini ditambah gitu ya. Jadi besarnya medan listrik di titik P itu ditambah 9 terus si B ini 18 kali 10 pangkat minus 12 kulom. Nah, jarak dari P ke A itu 2 cm. Jadi 2 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratin, kemudian ditambah jarak dari titik P ke muatan B itu 3 cm. Jadi di sini R-nya 3 kali 10 pangkat minus 2 dikuadratin gitu. Sehingga nilai medan listrik di titik P adalah medan listrik A ditambah di medan listrik di sini, kemudian ditambah yang di sini. Jadi 9 ini hasilnya adalah 90 ditambah 180. Nah, nilainya 270 Newton per Coulomb. Gitu ya, jadi ditambah di sini ya. Besar medan listriknya itu ditambah. Gitu. Untuk soal nomor 5. Sejauh ini bisa mengikuti semuanya? Ada yang ditanyakan? Kak, kalau itu ditambah karena E2-nya lebih gede, ngaruh sih, Kak?
Yang mana itu si B-nya ya? Karena si B ini. Iya, mau air tambah gara-gara E2-nya gede atau gimana, Pak? Karena dalam apa ya? Karena dalam rumus medan listrik itu kan muatan itu akan mutlak di sini ya, mutlak dan bernilai positif gitu. Jadi dia akan ditambah gitu nilainya, jumlahan gitu, tidak dikurang gitu. Kalau dari setahu saya sih seperti itu gitu. Nanti coba saya koreksi lagi ya. Bisa nanti saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Oke, makasih, Kak. Terima kasih. Kalau dari teman-teman bisa mengikuti, kita lanjut ke soal nomor 6, soal yang terakhir. Di sini ada jarak dua muatan. Jarak dua muatan A dan B adalah 3 meter. Sama ya, ada muatan A dan muatan B, ada dua muatan dengan jarak 3 meter. Nah, titik O berada di antara kedua muatan, berjarak 2 meter dari muatan B. Nah, diketahui besarnya muatan A itu minus 300 mikrokulom dan besarnya muatan B itu 600 mikrokulom. Kemudian diketahui nilai K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kulom kuadrat. Nah, berapa sih kuat medan listrik di titik O? Karena pengaruh muatan A dan muatan B. Nah, ini beda tipis sama soal nomor 5. Silahkan coba dikerjakan dulu ya, sama kayak tadi. Saya kasih waktu 5 menit.
Gimana yang lain udah selesai? Yang udah selesai ngerjain? Siapa ini? Dev ya? Panggilannya siapa nih? Iya kak, Dev. iya ya. Ya. Kedengeran kan ya kak? Apa? Kedengeran kan ya? Kedengeran, kedengeran. Oke. Bahas soal nomor 6 ya. Bentar. Ya, silahkan Mbak Dev. Iya kak. Pertama-tama maaf dulu nih kak, ntar kalau salah. Nggak apa-apa kan kita sama-sama belajar. Nanti ada teman-temannya nih yang bantuin ngoreksi. Buat teman-teman yang lain, silahkan diperhatikan ya. Kak, mesti banget. Ini kak, harus nulis diketahuinya kak. Susah kak, pakai mouse. Iya dong, iya dong. Oh, baik kak. Tadi si Rivaldi pakai apa nulisnya? Sama Kak, kayak gitu juga Kak. Pakai mouse juga kan?
eh, udah Kak, dijelasin Kak? Udah, ya, sempat dijelasin. Dari diketahui Eh, misalnya ini saya. jadi diketahui ada yang QA-nya ada negatif, ada 300. Oh ya, salah, harus 300. Ada 300, QB-nya ada 600, yang RB-nya ada 2. Ya, panjang dari O ke B-nya ada 2 meter. Panjang panjang dari O ke A itu 1 meter. Yang ditanyakan medan O-nya. Solusinya itu pakai rumus yang tadi untuk nyari medan listrik. K konstanta dikali QA per RA pangkat 2 ditambah konstanta dikali QB per RB pangkat 2. Nah, di sini konstantanya kan udah ditentuin 9 kali 10 pangkat 9. Nah, dikali 300 dikali 10 pangkat negatif 6 per 1 kuadrat ditambah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 600, ini 600 dikali 10 pangkat negatif 6 per 2 kuadrat. Nah, hasilnya sama dengan 2,7 dikali 10 pangkat 6 tambah 1,35 kali 10 pangkat 6. Nah, hasilnya 4,05 kali 10 pangkat 6. Sekian, Kak. Oke. Buat yang lain gimana? Ada yang ngerjain soal nomor 6, hasilnya sama apa beda nih dari teman kita? Coba Rifal Sama, gitu Kak. ya? Sama-sama. Sama. Yang lain gimana? Kak. Ya. Siapa Zikra ya? Gimana yang lain ada yang beda? Gimana buat yang lain? Hafal sama semua nih? Udah paham dengan apa yang sudah dijelaskan sama teman kita? Kira-kira udah paham dan bisa mengikuti untuk soal nomor 6 ini? Paham, Kak. Paham, oke. Kita kasih applause dulu dong buat teman kita yang udah mengerjakan. Ya, jadi soal nomor 6 ini kurang lebih sama ya dengan soal nomor 5 yang ditanya berapa resultan medan listriknya yang dipengaruhi oleh muatan A dan muatan B. Gitu. Oke, bisa di stop. Ya, siapa Zikra ya? Ini tadi question kenapa ini? Agak ketepuk itu tepuk tangan Kak, maaf Kak. Oh ya, nggak apa-apa. Oke. Lanjut ya. Kita bahas sedikit soal nomor 6. Ya, mohon diperhatikan ya, sebentar. Nah, jadi kan soal nomor 6 ini jarak dua muatan. Nah, diketahui ada muatan A dan muatan B. Jaraknya itu 3 meter. Kemudian titik O berada di antara kedua muatan, di mana berjarak 2 meter dari muatan B. Jadi kita misalkan ini muatan A, kemudian ini muatan B, gitu ya. Selanjutnya di sini ada si titik O, gitu. Titik O di sini, di mana titik O dengan muatan B itu jaraknya 2 meter. 2 meter ya. 2 meter, kemudian sehingga di sini kan 1 meter. Jarak dari titik O ke muatan A itu 1 meter. Gitu, di mana dari soal diketahui besar muatan A itu minus 300 mikrokulom. Kemudian besar muatan B-nya itu 600 mikrokulom. Dan
Nilai konstan K-nya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat atau Coulomb pangkat minus 2 ya. Nah, berapa sih kuat medan listrik di titik O pengaruh dari muatan A dan muatan B gitu. Nah, sama seperti soal nomor 5, penyelesaiannya kita meninjau dulu nilai medan listrik di A. Jadi K I A per R kuadrat gitu ya. Karena K sudah diketahui 9 kali 10 pangkat 9, kemudian muatan A itu 300 mikrokulom, 3 mikrokulom diubah menjadi kulom, jadi 300 kali 10 pangkat minus 6 kulom per jaraknya. Jarak di muatan A itu 1 meter, di sini jadi 1 kuadrat. Nah, di sini dikali hasilnya segini per jaraknya. Ini diperoleh medan listrik di muatan A, pengaruh muatan A ini sebesar ini. Kemudian kita tinjau nih medan listrik pengaruh dari muatan B atau EB ya. Sama EB sama dengan K B per R kuadrat. Konstantanya, konstanta kita masukin, kemudian muatan B-nya 600 kali 10 pangkat minus 6 kulom. Nah, R di sini bukan 1 ya, R di sini adalah 2 kuadrat gitu. Sehingga dari hasil ini dikalikan kemudian dibagi jaraknya. Dibagi 4 nilainya berapa. Nah, oh ya, koreksi lagi kenapa tadi nilainya positif gitu ya. Karena di sini adalah kuat medan resultannya gitu. Jadi resultan, kita ingin tahu resultan medan kuat medan listriknya sehingga ditambah P sama dengan EA ditambah EB. Medan listrik pengaruh muatan A ditambah medan listrik akibat pengaruh muatan B. Karena kita sudah tahu nih nilainya dari medan listrik A dan B berapa, tinggal kita masukin aja nilainya. Ini, kemudian ditambah ini, dan hasilnya adalah ini. Gitu. Jadi, nilai resultan medan listrik oleh kedua muatan. Gitu. Sejauh ini dari soal nomor 1 sampai 6 bisa mengikuti semua ya, teman-teman semua. Kira-kira bisa mengikuti semua kan ya? Iya, Kak. Semoga dapat feeling-nya nih. Kita belajar medan listrik, gaya listrik, pokoknya elektrostatistika ini gitu. Oh iya, karena saya mau mengingatkan lagi, karena di sini ada apa namanya absensi ya. Jadi link absensi sudah saya taruh di deskripsi box ya, deskripsi grup WhatsApp. Nah, di situ ada link Google Form absensi, nanti diisi nama kalian, nama, terus NIM, kemudian catatan tutorial hari ini ya. Dengan timeline-nya itu pertemuan 1, strip, judul dari topik tutorial kita hari ini, strip, nama mahasiswa. Gitu. Selanjutnya, kesan dan pesan atau saran kalian buat saya gitu. Gimana saya mengajarnya supaya lebih baik lagi menurut kalian, kurangnya saya ngajar itu seperti apa, sehingga nanti evaluasi buat diri saya untuk bisa mengajarkan tutorial lebih baik lagi nanti di pertemuan selanjutnya gitu ya. Jadi setelah selesai ini format filenya ini PDF ya, jadi catatan kalian di foto dibuat file PDF. Setelah selesai kelas nanti silahkan bisa mengisi link absensinya. Gitu. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Untuk jadwalnya di hari ini ya, hari Selasa jam 1. Oke, nggak ada yang tabrakan kan dengan kelas lain? Kak, mau nanya itu Kak, tugasnya Kak yang tadi dikerjakan waktu tutorial atau ada yang lain? Sejauh
Kalau sekarang belum ada tugas dulu pertemuan pertama. Dari catatan tadi ya, tadi kalian nyatet kan? Dicatat, kemudian difoto, di-scan, gitu. Ya, karena waktunya udah habis, jadi ya sebelum kita selesai kelas, coba saya minta tolong untuk dokumentasinya, untuk buat berita acara. Kak, izin bertanya, Kak. Ya, Deadline pengisian Google Form-nya sampai jam berapa, Kak? hari ini dong, hari ini jam Hari 3. ini ya, Kak? Ya, jam 3 ya. Hah? Jam 3, Kak? Ini kan tadi sambil nyatet. Ya Kak, ada kelas Kak. Ada kelas apa kalian jam berapa? Jam Iya, 3 Kak, jam Kak. 3. Iya. Jam 3. Berarti sampai jam berapa selesai? Jam 5 Kak. Jam 5. Ya udah jam 6 ya. Jam 6. Oke Kak. Makasih Kak. Enggak apa-apa, cuma 6 soal kan? Oke, sekarang ini dong, minta dokumentasinya nih buat apa? Bukti berita acara tutorial. Silahkan dinyalakan kameranya sebentar aja. Udah semua ya? Oh, iya. Bentar ya. Satu, dua, tiga. Bentar, ini baru slide pertama. Slide kedua. Satu, dua. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya tutup dulu ya. Demikian tutorial Fisika Dasar 2 pertemuan pertama tentang elektrostatistika. Semoga dapat bermanfaat. Semangat terus belajarnya. Dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat sore Kak, terima kasih. Selamat siang, Kak. Yang Kak. Makasih Kak. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kak.
Bye.